1, 2, 3, 4. Ketemu lagi dengan saya Hiderius lah ya. Kali ini saya akan membahas mengenai rumus Excel yang sering digunakan di dunia kerja, khususnya bagian administrasi. Dan ini juga menjawab salah satu permintaan dari subscriber. Baik, mari kita mulai. Pertama, mengenai penambahan. Jadi di sini kita simulasikan pada saat memberikan nomor. Di sini kita tinggal ketik 1, kemudian di bawahnya sama dengan 1 tambah angka yang di atasnya. Kita enter, baru kita copy ke bawah, maka dia akan otomatis penomorannya 1 sampai 10. Oke, kemudian yang sering lagi digunakan adalah konta. Konta itu berfungsi untuk menghitung berapa banyak baris yang terisi. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan konta ya, baru buka kurung, kita tinggal blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung lagi, enter. Artinya ada 7 dari 10 baris ini yang terisi, yang 3-nya tidak terisi. Tinggal kita tarik ke kanan dan nanti otomatis. Itu fungsi konta. Kemudian sum, ini sudah sering sebenarnya digunakan dan ini sangat dasar ya. Rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, baru tutup kurung, enter. Maka hasilnya seperti yang kita lihat dalam simulasi ini. Baru kita tarik aja ke samping dan rumusnya akan otomatis ya. Jadi sesimpel itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke average atau rata-rata. Di sini ada nilai tugas, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir sekolah. Jadi kita lihat rata-rata nilainya ya, berapa. Jadi rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, kita blok ya dari E sampai G, tutup kurung, enter. Nah, artinya rata-rata nilai Juminten adalah 80. Tinggal kita tarik ke bawah, maka rumusnya akan otomatis. Nah, ini itu kan ada 83,333. Nah, itu kan terlalu panjang. Tinggal kita kurangi 2 titik di belakang koma saja. Ini kita klik ya. Oke. Sekarang tinggal 2 di belakang koma. Itu adalah rumus average ya, atau rata-rata. Sekarang kita bergeser pada COUNTIF. COUNTIF ini untuk ya menghitung ya dan mengelompokkan jenis-jenis yang ada dalam baris itu. Contohnya di sini ada wanita dan ada laki-laki. Tapi kita tidak mau repot menghitungnya satu persatu. Jadi kita pakai rumus COUNTIF untuk menghitung berapa si laki-laki
ya. Gimana kalau 1000 baris ya, kita kan susah. Jadi kita tinggal pakai rumus count if aja, dia nanti akan menghitung secara otomatis. Jadi rumusnya sama dengan count if Oke, buka kurung ya. Kita bisa ikuti pada rumus yang ini ya. Kita blok dari atas sampai bawah, baru koma ya. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai koma ini. Kalau pengaturan di laptop kita itu bahasa Inggris, maka kita pakai koma. Tapi ada juga pengaturan laptopnya pakai bahasa Indonesia. Nanti itu harus pakai titik koma ya. Tapi karena saya pakai pengaturannya bahasa Inggris, saya pakai di sini koma. Jadi itu jangan salah ya, karena itu akan menyebabkan error. Baru kita kutip ketika aja laki artinya kita mau hitung berapa sih laki-laki pada jumlah baris tertentu. Enter. Nah, di sini jumlahnya 6 laki-laki. Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6. Benar ya. Begitu juga dengan wanita, sama dengan count. Nah, ini ada dia ya, count if, diklik tab, baru blok dari atas sampai ke bawah, baru koma. Nah, karena kita mau menghitung wanita, sekarang kita ketiknya wanita. Kalau kita ketik lagi laki-laki, dia menghitung laki-laki. Nah, di sini ada 4 wanita. 6 tambah 4 ada 10 ya. Kan jumlah orang di sini ada 10. 6 laki-laki dan 4 wanita. Oke, itu fungsi count if ya. Sekarang fungsi if ya. If ini sebenarnya logika ya, bahasa Inggrisnya. Jika ini maka ini ya. Jadi itu logika. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang lulus di antara siswa ini atau ada yang akan ujian ulang ya. Biasanya kalau di sekolah nilai standar itu 75. Kalau di bawah 75 berarti dia harus ngulang ya. Karena gurunya baik ya. Tapi kalau gurunya killer ya langsung tidak lulus ya. Tapi saya di sini seakan-akan gurunya baik ya. Jadi yang di bawah 75 saya akan minta ujian ulang. Jadi rumusnya sama dengan if. Oke. Buka kurung. Jika nilai rata-rata ini di bawah 75 ya. Tanda lebih kecil ya dari 75, maka ujian ulang. Tutup kutip, koma. Tapi kalau di atas 75 maka lulus. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya lulus nih karena rata-rata nilainya 80. Sedangkan syarat yang kita bikin di bawah 75. Kita copy ke bawah, apakah ada yang ujian ulang? Ada, ternyata ya. Lihat. Ada 2 orang yang ujian ulang, yaitu Wikira dan Futa. Ujian ulang karena nilai mereka di bawah 75, ini 72 dan 70. Jadi itu fungsi dari if.
Sekarang rank. Nah, rank ini berfungsi untuk melihat ranking berapa dari 1 sampai 10 ini. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu. Sebenarnya di sini itu ranking satunya adalah ini, si Budi ya, karena nilainya tinggi. Tapi kita buktikan dengan rumus rank. Apakah benar Budi juara 1? Jadi rumusnya adalah rank buka kurung, kita pilih nilai rata-ratanya, kita membuktikan 80 ini ranking 1 atau bukan gitu, koma, baru blok semua, baru tutup kurung, baru koma dulu 0, baru enter. Nah, ternyata yang 80 ini ranking 5. Kita copy ke bawah. Siapa sih ranking 1? Benar ini, si Budi ya. Ranking satunya adalah Budi. Jadi ini fungsi-fungsi rumus yang perlu kita ketahui supaya pekerjaan kita itu tidak berlama-lama ya, tapi atasan kita langsung mendapatkan hasilnya. Ini saya kasih simulasi nilai ujian, tetapi bisa diaplikasikan di laporan-laporan yang lain ya, karena rumusnya fungsinya sama. Sekarang VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini untuk mengetahui ya data-data dari yang ingin kita ambil. Contohnya di sini kan ada format nama, jenis kelamin, nilai tugasnya, UTS-nya, UAS-nya. Tapi ada di sini dia. Bagaimana caranya supaya bisa pindah ke format ini biar lebih rapi ya dan terkelompok ya. Satu siswa satu laporannya. Kita pakai rumus VLOOKUP. Jadi rumusnya begini, sama dengan VLOOKUP ya, itu udah ada langsung. Kita pilih ini inisialnya ya. Baru koma. Baru kita blok dari sini ya. Sampai ujung ya. Kenapa 1? Karena dia sama dengan ini. Kita akan VLOOKUP dia dengan angka yang sama. Jadi artinya ini kita mau lihat angka 1 itu datanya di tabel ini apa-apa saja. Kita akan bawa dia ke report ini ya. Baru kita klik F4 di tombol ya. Baru koma kita kan mau lihat namanya, berarti hitung aja di kolom berapa ada nama. Ini kolom 1, ini kolom 2, berarti di sini 2. Baru koma 0. Nah, ini juga perlu kita kunci dia pakai F4 supaya nanti dia terkunci ya. Jadi rumusnya tidak lari-lari. Kita klik F4, enter. Nah, benar di baris nomor 1 ada Juminten. Benar, Juminten. Nah, baru rumus ini bisa kita copy ke bawah. Nah, di sini masih Juminten ya. Masih nama. Karena dia tetap baca ini kolom 2. Sedangkan jenis kelamin itu ada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Nah, ini kita ubah angka ketiga ya. Nah, wanita. Sekarang nilai tugasnya ada di kolom 4. Ubah aja ini jadi 4 ya. Terus nilai UTS-nya ada kolom 5. Ubah aja jadi 5.
Terus terus aja kita sesuaikan kolomnya. Ini 6, ini 7. Oke, nilai rata-ratanya ini 8. Dia lulus ya, ini 9. Nah, oke. Nah, sekarang kalau ini kita ubah jadi 2, tuh berubah langsung Isabella. Kita ganti jadi 10, jadi Uta. Jadi ini akan membuat kita lebih mudah ya dalam pekerjaan. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang satu pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh alat yang kita punya seperti Excel ini. Selanjutnya adalah VLOOKUP. Nah, kalau ini tadi VLOOKUP artinya vertikal ya. Kita ambil data secara vertikal. Ya. Kalau VLOOKUP kebalikannya, kita mengambil data secara horizontal ya. Jadi di sini kita pakai simulasi juara 1, ranking 1 sampai 5, dia akan mendapatkan reward sebesar uang yang ada di bawah ini. Jadi juara 1 dia dapat 100, juara 2 90.000 dan seterusnya. Jadi rumusnya tetap fokus ya, ini rumusnya. Kita lihat di sini. Sama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP ini ya, J5 ya, J5 koma ya, F F18, kita blok semua sampai ke J 19, F4 ya, koma 2 ya, karena ini kan horizontal, ada dia di baris kedua, 2,0 baru enter. Nah, juara 5 dapat 60.000, benar sesuai di sini. Kita copy. Oke. Jadi sudah benar di sini ya. Juara 1 100.000, juara 2 90.000, juara 3 80, 4 70. Nah, tapi ini kok ada NA-NA-nya ya? Nah, supaya tidak ada NA, kita pakai rumus if error. Nah, ya supaya sekaligus ilmunya ya. Jadi rumusnya adalah gini. Kalau yang di ranking 6 sampai 10 itu kita kasih keterangannya no reward atau tidak mendapatkan apa-apa. Jadi rumusnya adalah sama dengan if error ya. If error VLOOKUP ya. Kita pilih J5 ya. Kembali lagi ke sini ke F18 sampai ke J19, tekan F4 untuk mengunci, baru sebutkan sel berapa dia, baris berapa, baru koma 0 ya, tutup kurung. Nah, baru kita sebut kalau di luar itu apa. Jadi keterangannya adalah no reward ya, no reward, baru enter. Nah, oke. Dia hampir sama dengan VLOOKUP tadi, tapi hanya saja di sini tuh keterangannya no reward daripada kita mendapatkan informasi error ya. Mending kita pakai if error tapi ada keterangannya no reward ya. Oke, kita sampai ke
materi paling akhir ya. Ini upper, proper, dan lower. Ini untuk mengedit format tulisan ya. Contohnya atasan kita tidak suka dengan huruf-huruf kecil. Katanya huruf besar, bikin semuanya huruf besar ya. Nah, jika kondisinya seperti ini, kita nggak usah ketik ulang ya. Excel sudah menyediakan rumusnya, yaitu upper sama dengan upper, buka kurung, tinggal pilih tulisan yang mau dijadikan huruf besar, tutup kurung, enter. Nah, copy ke bawah ya, copy ke bawah. Tuh, hurufnya sudah jadi besar. Jadi nggak usah ketik ulang, sudah ada rumusnya di Excel. Nah, ada juga atasan yang katanya nama orang harusnya huruf besar di depannya, baru diikuti dengan huruf-huruf kecil. Ada juga itu di Excel. Rumusnya adalah proper ya. Kita pilih ini ya, kita pilih nama orangnya, tutup kurung, enter. Nah, langsung. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengetik ulang ya. Bagaimana kalau misalkan nama orangnya 1000? Nah, ada juga yang bilang huruf kecil aja semua. Oke, kita pakai rumus lower. Jadi semua sebenarnya sudah ada di Excel. Hanya saja kita tidak menguliknya, atau belum kita pelajari ya. Semoga konten ini jadi membuat manfaat buat kita ya. Oke, sudah terjawab semuanya. Jadi penambahan, konta, sum, range, COUNTIF, if, rank, VLOOKUP, HLOOKUP, if error, upper, proper,